Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya masih kita rasakan, kita gunakan bagi sebesar-besar kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kita para pengikut beliau. Sobat-sobat, saya sekarang berada di pinggiran sungai, dan sungai yang cukup besar mengalir membelah Kabupaten Oku Selatan. Dan ketika melihat sungai, melihat air, apakah yang terpikir dalam pikiran kita? Sobat-sobat, kali ini saya ingin berbicara yang berhubungan dengan sungai, berhubungan dengan air, yang ternyata air yang sebenarnya sangat begitu lemah, karena dia bisa diperlakukan oleh manusia untuk apapun sesuai kehendak manusia. Akan tetapi ternyata di balik kelemahan air, kelembutan air, ada satu kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, sobat-sobat, itu yang ingin saya bicarakan mengenai air. Akan tetapi sobat-sobat, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya bicarakan, kepada sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe di channel saya, silahkan melaksanakan subscribe-nya, tekan subscribe warna merah, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih sobat-sobat sudah melakukan subscribe-nya. Semoga ini menjadi amal jariah kita, karena channel saya ini adalah channel dakwah dan pendidikan. Artinya dengan melakukan subscribe berarti sobat-sobat sudah sama-sama berdakwah dengan saya. Baiklah, ketika saya melihat air, melihat sungai, maka saya teringat dengan Fir'aun yang sangat sombong. Kata Fir'aun ketika mengejar Musa, dan akhirnya Musa sampai di tepian Laut Merah, dan Musa bingung untuk melanjutkan pelarian dengan pengikut-pengikut, karena di depannya Laut Merah yang membentang dan tak mungkin mereka lewati dengan berenang, apalagi dengan berjalan kaki. Ketika mereka melihat ke belakang, terlihat Fir'aun dan bala tentaranya sudah mengejar dan hampir sampai ke tempat mereka di tepi sungai, di tepi Laut Merah tersebut. Akan tetapi sobat-sobat, pertolongan Allah selalu datangnya tepat, selalu tidak pernah, bahkan tidak pernah kita duga kapan datang pertolongan Allah. Hanya Dia yang tahu kapan kita akan ditolong. Meskipun kita menduga, ya, pada saat inilah kita harus ditolong, pada saat inilah kita harus dibantu. Akan tetapi Allah selalu memberikan bantuannya yang sangat tepat dan tidak pernah kita duga. Begitupun pertolongannya dengan Musa. Maka Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut. Musa sendiri sebenarnya bingung. Kenapa diperintahkan memukul laut dengan tongkat? Akan tetapi karena perintah Allah, dan orang yang taat, yang mengabdi kepada Allah, begitu diperintah maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dipukulnya lah Laut Merah itu dan terbentanglah jalan. Maka Nabi Musa dan pengikutnya meneruskan perlariannya menyeberangi Laut Merah yang mereka lewati sudah menjadi jalan dan sampai ke seberang. Dan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya sudah sampai ke seberang, sobat-sobat, maka tibalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan inilah
ciri orang yang sombong. Sudah melihat satu mukjizat, satu keajaiban di depan mata, tetapi dia masih menunjukkan kesombongannya, kepongahannya, kejemawaannya. Dia mengatakan, begitu dilihatnya Laut Merah yang sebagian sudah menjadi jalan yang membentang dari tepi di mana berdiri sampai ke tepi di mana Nabi Musa dan pengikutnya sudah menyeberang. Dia mengatakan dengan kepongahannya dan kesombongannya, lihat, air laut itu saking takutnya, karena begitu takutnya, sangat takutnya kepada aku, maka berubah menjadi jalan. Dan dengan kesombongannya juga, Firaun dan bala tentaranya menyeberangi Laut Merah melalui jalan yang sudah menjadi jalan tadi. Dan begitu mereka sampai di tengah Firaun dan bala tentaranya, maka kedua tepi laut tersebut di antara tepi-tepi jalannya itu kembali menyatu menjadi air, dan jalan itu pun menjadi air. Tenggelamlah Firaun dan para pengikutnya. Akan tetapi janji Allah bahwa akan menyelamatkan jasad Firaun. Dan kemudian ombak Laut Merah itu menghempaskan jasad Firaun yang sudah tanpa nyawa. Dan ketika meregang nyawa, baru Firaun mengatakan, saya beriman dengan Tuhan Musa. Tapi terlambat, napas sudah di kerongkongan. Dan itulah kekuatan air yang begitu lembut, begitu lemah, bisa menenggelamkan Firaun dan bala tentara yang sangat sombong dan menghempaskan kembali jasad Firaun. Dan sampai saat ini kita masih bisa melihat jasad Firaun sebagai bukti bahwa Al-Quran ini benar. Demikianlah sahabat-sahabat yang saya bicarakan kali ini. Ini sedikit hujan gerimis, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Nasrul minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.